Thank you guys. Hari Minggu sebelum jalan-jalan ngobrolin sedikit masalah remote work. Jadi kalau kalian ngikutin live ini di 3 tempat sekaligus, akun Facebook saya, website YouTube Remote Worker Indonesia, dan satu lagi ya, page Remote Enthusiast Indonesia. Saya sedang mencoba menggunakan OBS langsung 3 Windows sekaligus, tidak menggunakan StreamYard, jadi mungkin akan ada sedikit interaksi yang berbeda. Tapi saya ingin coba apa akibatnya sih kalau tiga tujuan langsung menggunakan OBS. Teman-teman, ada sesuatu yang saya sedikit revelation sih, semacam pencerahan yang saya rasakan waktu kemarin saya jalan-jalan ke Kopeng. Nah, jadi awalnya kalau kamu berpikir tentang remote work, kalau kamu berpikir tentang kursus online, pasti kamu hanya berpikir tentang kursus mengikuti YouTube atau Zoom ya, atau Zoom, atau mungkin private one by one. Jadi ada kursus yang model batch gitu. Ada kursus yang model batch di mana kamu kemudian mengikuti kursus tersebut dan instruktur memberikan materi dan kemudian instruktur menjawab pertanyaan jika kamu ada pertanyaan. Nggak ada yang salah dengan ini. Tapi gambaran besar dari course itu jadi nggak tercapai. Berbeda dengan course-course yang sudah ada atau telah ada atau akan ada atau akan mengikuti. Saya selalu berpikir kerja remote itu bukan masalah orang tambah skill. Bukan sekedar orang tambah skill aja. Kok sekedar seperti itu, kamu bisa menggunakan berbagai metode gratis loh ya. Kamu bisa ke YouTube, atau kamu bisa ke Medium, atau Dev2 itu untuk programmer banyak banget. Atau kamu bisa seperti tadi disampaikan tadi, kamu bisa aja menggunakan YouTube. YouTube, Medium. Kenapa? Karena dengan Medium, dengan 3 materi ini aja, dengan 3 sumber ini aja, kamu bisa upgrade skill gratis. Kamu benar-benar bisa menggunakan 3 cara ini untuk memperoleh skill yang gratis. Kamu nggak perlu bayar di sini, free at all. Free atau no charge. Ya kan? Nah, ini bagus banget loh ya. Jadi saya juga berasal dari orang yang otodidak lah. Nggak mungkin saya nggak otodidak. Nah, saya juga berasal dari mengupgrade skill dengan cara ini. Kalau seingat saya dulu, malah kalau kamu mau tahu dari mana saya belajar Python pertama kali, saya menggunakan materi dari Heroku. Jadi materi yang saya pakai itu materi dari Heroku. Jadi kamu bisa menggunakan ini secara gratis dengan YouTube, Dev2, Medium.com. Itu free. Nah, saya tunjukkan ya dari mana saya belajar Python pertama kali. Saya belajar Python pertama kali itu dengan gini aja, tutorial plus Heroku. Tapi yang tahun 2014, ini sudah tahun 2020 ya, sudah banyak banget. Getting started with on Heroku with Python, bukan Heroku tapi Python Flash, bukan Python aja, tapi langsung ngebuat aplikasi webnya. Let's see. Tapi sekarang si Heroku itu nggak ada Flash kayaknya deh. Coba sebentar. Ada nggak? Oh iya, kayaknya dia sekarang nggak pakai Flash ya. Dia sekarang langsung ke Django. Oh iya.
Alright. Jadi kalau dulu itu saya belajar Python pertama kali itu dengan Heroku aja, dengan Flash dan Heroku. Bayangkan ya dari nol belajar Python itu yang saya pelajari adalah bagaimana mendeploy. Jadi jangan pernah lupa kalau kamu sedang belajar, jangan terpaku kepada referensi. Contoh seperti ini yang dimaksud jangan berpaku pada referensi. Jangan pernah mempelajari Python untuk sintaksnya aja. Misalnya gimana sih cara looping, gimana cara apa lagi? Gimana cara looping, gimana cara import dan lain sebagainya. Enggak. Tapi harus kamu pikirkan itu adalah bagaimana cara mendeploy aplikasi. Itu ujungnya. Nah, dari situ kamu mundur ke belakang. Dari situ kamu mundur ke belakang sehingga kamu bisa langsung, karena kamu sudah mundur ke belakang, yang kamu bisa lakukan adalah kamu berusaha gimana caranya agar pada akhirnya itu mindset yang kamu pakai adalah mindset end in mind. Jadi kamu nggak boleh berpikir membangun belajar sesuatu itu belajar dari sintaksisnya aja, nggak boleh. Kamu harus berpikir gimana caranya pada akhirnya aku bisa uh, aku bisa me, aku bisa langsung mendeploy aplikasinya ke internet. Karena tujuan dari aplikasi backend itu adalah mendeploy aplikasi ke internet. Jadi kamu sebagai seperti itu. Artinya kalau kamu masih stuck di bagian jadi kalau kamu stuck di bagian sintaksisnya aja atau masih belum berhasil sampai ngebuat paket sendiri, berarti kamu belum sampai tujuan, jangan berhenti. Itu tujuannya. Tujuannya itu kenapa kamu benar-benar harus paham konsep end in mind. Nah, teman-teman, begitu kamu sudah selesai mendeploy, nah baru tujuan belajarmu selesai. Nah, kalau sudah selesai bagaimana? Kalau sudah selesai, kamu nggak boleh langsung merasa puas dan oke, kalau gitu aku akan pelajari yang lain. Jangan. Nah, kan aku sudah belajarin Python nih, sudah bisa ngedeploy aplikasi, sebaiknya aku belajar yang lain. Jangan. Nah, yang harus kamu lakukan, kamu adalah langsung harus mempelajari konsep ini, publishing. Kamu harus mempelajari konsep publisher, yaitu tulis apa yang sudah kamu buat di internet, tulis yang kamu sudah pelajari tadi, dan langsung kamu publish artikelnya. Meskipun kamu baru belajar satu hal dasar aja, yaitu meskipun kamu hanya baru belajar tentang baru belajar tentang ngebuat. Contoh di sini ya, tadi kasusnya adalah deploy Flash application. Kamu baru bisa ngebuat satu aplikasi aja. Kamu berpikir aku masih pemula nih, kalau gitu aku harus belajar yang dalam dulu. Enggak, kamu nggak boleh seperti itu berpikirnya. Kamu harus berpikir langsung untuk setelah kamu menyelesaikan ini, mendeploy Flash application, kamu harus langsung berpikir menjadi publisher, yaitu langsung tulis artikel-artikel yang berkaitan dengan apa yang sudah kamu pahami itu. Yaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tentunya berkaitan dengan Python, konstruksi dasarnya, bagaimana cara menggunakan Heroku kalau kamu gunakan Heroku, dan juga bagaimana mendeploy sampai aplikasi Flash itu bisa diakses di internet. Berarti kamu mengajari orang tentang domain, mempelajari orang tentang hosting file, bagaimana cara menjalankan aplikasi Flash di server, jenis-jenis server apa yang bisa dipakai di Python. Bisa sekedar pakai debugging toolnya Python, Flash Run, atau kamu bisa langsung mengajari gimana menggunakan USGI atau juga menggunakan JUnicorn. Nah, kalau kamu sudah lakukan ini, upskill dan publisher, kamu bisa melakukan dari sini baru kamu bisa 2 step. Selanjutnya kamu bisa melakukan 2 step. 2 step yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa memilih jalur 1.
Upwork atau freelancer.com atau fiverr.com. Intinya adalah menembus skill remote work, menembus skill coding, menggunakan skill coding untuk menembus remote work. Ini tadi lagi satu lagi remoteok.io, masih banyak lagi ya. Ini bisa kamu lakukan dengan cara seperti ini. Banyak prosedurnya. Nah, atau yang di sini yang sedang kami ajarkan di remoteworker.id adalah tentu tadi YouTube youtube.com atau ngebuat yang akhirnya adalah kamu ngebuat AdSense. Saya hapusnya nggak nyambung. Nah, di sini kamu akan belajar dari publisher, kamu belajar menggunakan skillmu tadi untuk mendapatkan income lewat jalur AdSense atau jalur AdMob atau jalur di sini AdSense YouTube. Jangan AdSense itu nggak tepat. YouTube monetization aja. Kamu jalurnya YouTube monetization. Nah, itu tuh jalur yang benar-benar akan bisa ngebuat kamu holistik. Saya lagi pengen menggunakan kata-kata holistik. Oke. Nah, teman-teman, dari cara seperti ini, kamu benar-benar bisa mendapatkan peluang mendapatkan dolar itu dari dua arah berarti. Satu di sini, atau satu lagi di publisher. Dan ini tidak saling tergantung ya, karena itu karena cabangannya terpisah. Dari sini tuh kamu bisa memilih satu jalur pertama adalah jalur pertamamu itu kamu bisa menggunakan jalur yang ini dari yang upskill publisher, kamu bisa langsung memilih jalur yang sini. Ini jalur pertama. Atau jalur kedua, kamu bisa memilih jalur di mana kamu dari upskill, dari upskill publisher, right di sini. Langsung aja jalur publisher ke sini. Nah, ini jalur ini yang sedang saya susun. Kenapa? Itu mempermudah kamu yang merasa yakin tidak bisa menguasai coding dengan cepat. Nah, di sini jalur, saya bisa mengatakan di sini jalur newbie ke expert ya. Kenapa? Karena kalau kamu ingin ngebuat aplikasi dan kamu ingin di hire untuk menggarap aplikasi, kamu harus meskipun kamu sekarang newbie, kamu harus expert, itu harus wajib banget. Kamu nggak boleh newbie langsung newbie nggak boleh. Jangan membayangkan jadi newbie langsung berhasil nembus remote work, tapi newbie belajar dulu sampai level tertentu, kamu bisa langsung menggunakan skillmu itu untuk menembus job remote work. Karena itu teman-teman di Remote Worker ID itu belajar dari jam 5 pagi ya. Jadi jangan nyangka, jadi nembus remote work itu kelihatannya seperti janji iming-iming uang banyak dengan cara cepat. Itu salah. Janji kerja remote work adalah janji di mana kamu akan didampingin belajar bertahap sehingga pada saatnya nanti kamu bisa nembus menggunakan skillmu untuk nembus remote work. Jadi itu bukan janji palsu di mana gabung nanti uangnya banyak cepat. Nggak ada seperti itu. Ada seperti itu investasi ilegal. Semua itu butuh waktu dan perjuangan. Nah, teman-teman, kalau kamu nyata, wah kalau gitu aku nggak jadi mas, ya jangan. Kalau gitu kamu jangan pernah berharap, mas aku mau gabung sebulan lagi pas dapat uang nggak mas? Nggak boleh seperti itu. Loh kalau gitu kan katanya ada teman-teman yang bergabung 3 hari dapat, iya mereka bergabung 3 hari dapat kerjaan karena mereka sudah skill dulu berarti mereka dulu belajar. Nah kalau kamu sekarang masih nol kemudian udah gabung mas sebulan lagi pas dapat nggak mas? Saya nggak mau jawab sebenarnya. Nggak boleh kamu seperti itu. Kamu harus yakin bahwasanya segala sesuatu pencapaian itu dihasilkan dari effort,
dari effort. Jangan pernah menyangka, Mas aku gabung pasti dapat sebulan lagi Mas. Enggak boleh seperti itu. Kamu harus memulai perjalanan. Kalau kamu gabung, meskipun kamu gabung 2 tahun, tapi nggak pernah nyentuh materinya, nggak akan dapat. Oke, itu dia masalahnya. Nah, teman-teman, ini yang sedang saya susun. Ini bahkan jalur publisher ini jalur cepat. Saya mengatakan ini jalur cepat. Nah, jalur cepat. Ini jalur casual. Santai. Casual santai. Jalur casual itu adalah ya seperti tadi. Publisher itu income-nya aneh ya. Bagi programmer mungkin income jalurnya publisher itu nggak terlalu menantang. Kenapa? Karena seperti ini, saya tunjukkan AdSense saya yang nggak pernah saya sentuh. AdSense saya itu nggak pernah saya sentuh karena nggak, secara coding nggak ada tantangannya banyak. Sebenarnya kalau mau dibuat tantangan bisa aja sih, cuman secara umum yang dilakukan oleh publisher itu adalah membuat materi-materi aja. Ini saya biarkan aja saldonya saya 190.000. Oke. Kok dismiss AB kan ya? Tutup harusnya. Right. AdSense saya itu hanya 190 ribuan. Padahal saya nggak ngelakukan apa-apa. Cuma dulu aja ngeblok, tak biarin ada iklannya. Oh ada iklannya, tapi saya biarin aja. Nah, berapa yang sudah bisa menghasilkan? Contoh yang pernah menghasilkan itu Mas Ahi. Tuh, sudah ada namanya dia, sudah ada. Nah, ini Mas Ahi, ini member Remote Worker ID yang pertama. Ini iklan sudah banyak loh ya. Nah, ini iklan sudah banyak. Dia mungkin per bulan sudah withdrawal terus. Per bulan withdrawal itu ya 1 jutaan. Oke. Nah, ini kamu bisa pakai ya. Karena itu yang saya maksud, dengan menggunakan jalur belajar seperti ini, kamu bisa akan mendapatkan income sambilan belajar, dan secara bertahap nanti pada akhirnya kamu bisa punya semua jalur income yang ada di internet. Oke, dengan AdSense kamu bisa dapat, kalau bilang angkanya dia terlalu mengumbar janji ya. Tapi teman-teman yang jalur AdMob, AdSense itu bisa sampai ratusan juta per bulan. Oke, teman-teman yang Upwork juga bisa jalur puluhan juta. Oke, tapi dengan catatan itu dia bisa ngatur sampai ratusan juta. Membangun tim maksudnya. Oke, pertama lagi di sini kalau kamu pingin mendapat income lebih besar dari sini, jalurmu adalah bangun tim. Oke, materi bangun tim belum saya susun ya. Bangun tim remote. Baru jalurmu itu akan berdaya guna banget untuk orang lain. Kalau sekadar sendiri-sendiri ya minimal nggak jusin orang lain ya. Nah, tapi kalau bangun tim remote, kamu akan bisa merdaya gunakan orang lain. Nah, jadi teman-teman, ini yang sebenarnya yang sudah saya susun, yang saya sedang memikirkan kata-kata yang cocok sih. Kata-kata yang saya cocok itu mungkin ini sih. Ini holistic remote work mentoring. Jadi keseluruhan. Jadi kamu nggak akan cuma diajarin bagaimana mendeploy aplikasi, enggak, itu mah bagian kecil dari mendapatkan penghasilan pada internet, yaitu jalur kecil daripada bagaimana diem di rumah dapat uang menggunakan skillmu. Nah, ini saya beri nama Holistic Remote Work Mentoring. Holistic, bukan kata holistic itu artinya menyeluruh atau tidak ada yang tidak terpisah-pisah. Artinya holistic itu adalah tidak terpisah-pisah. Di sini kamu akan dibimbing untuk mempelajari semua jalur untuk menembus remote work dengan cara mengambil jalur belajar yang tidak membeda-bedakan belajarnya, yaitu begitu kamu sudah memilih jalur bergabung dengan Remote Worker ID, kamu akan diarahkan untuk yuk kita tembus semua jalur itu, agar pada saatnya nanti, saat waktu sudah berjalan, kamu bisa memilih mendapatkan income dari jalan mana. Jalan yang paling casual itu adalah membuat konten. Saya bilang casual bukan berarti mudah ya. Kamu tetap harus membuat konten, misalnya membuat resep masakan, review gadget, membuat tutorial coding dan lain sebagainya.
Tapi secara kebutuhan, secara teknis itu kamu tidak akan kebingungan untuk belajar coding macam-macam. Bagi teman-teman yang nggak terlalu confident untuk belajar coding, kamu bisa mulai dengan Publisher, atau teman yang pemula dan ingin belajar mencapai juga yang bagian remote work, tetap bisa sambil berjalan, dia tetap bisa menambah konten-konten Publisher. Jadi gampangnya, sekali dayung, sekali jalan kamu bisa menghasilkan beberapa jalur penghasilan sekaligus dari internet. Itu tujuan yang saya maksud dengan holistic remote work mentoring, yaitu mentoring remote work yang menyeluruh. Oke, teman-teman, itu yang saya maksud dengan holistic remote work mentoring. Konsepnya akan panjang sekali, akan ada banyak pendekatan-pendekatan baru, materi-materi baru yang menyeluruh. Saya sebenarnya sedang menyusun seperti ini. Kalau kamu lihat di Remote Worker Indonesia, itu sebenarnya kami belum menyusun ini ya, belum menyusun jalur belajar belum disusun. Sebenarnya disusun via chatting sih, via chatting di Discord itu kita ngobrolin jalur-jalurnya, cuman masih belum di SOP-kan secara formal. Nah, yang saya maksud adalah misalnya di sini kamu baru ngelihat materi itu dilempar begitu aja, jadi semua flat. Jadi pilih aja yang mana, mau belajar Python, mau belajar apa, semuanya ada di situ. Cuman yang belum ada itu adalah ininya, jalurnya, arahnya bagaimana. Nah, ini arah yang kami susun. Arah ini membuat kamu nanti pada saatnya nanti begitu selesai materimu, kamu bisa langsung dapat penghasilan dengan lebih banyak, lebih luas. Maksudnya apa? Pentingnya apa? Kalau kamu tiba-tiba di ban di Upwork, kamu AdSense tetap jalan. Misal AdSense tiba-tiba beberapa akunmu di blog, kamu tetap bisa dapat penghasilan dari Upwork. Atau kalau kamu sudah punya tim, ya udah kamu bisa dapat passive income. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan jadikan akhir pekan yang lebih berdaya guna bagi semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.